Selamat pagi semua, nama saya Ani Putari Evania dari kelas 12 IPS 1, absen 28. Jadi hari ini saya mau membahas tentang dampak negatif perkembangan iptek di era globalisasi. Yang pertama ada dari sudut pandang pelajar. Jadi yang pertama itu ada kesehatan mata para pelajar itu mulai menurun karena kan kalau kita belajar tanpa tatap muka ini kita harus menggunakan gadget-gadget kayak laptop, HP. Jadi murid-murid itu baru bangun udah langsung buka laptopnya, langsung lihat HP-nya dan mereka harus diam di laptop dan di HP mengerjakan tugas itu dari pagi sampai siang. Terus yang kedua itu ada banyak materi yang kurang jelas karena kalau kita tatap muka itu kan guru-gurunya bisa menjelaskan, bisa ngasih contoh di lingkungan masyarakat. Terus tapi kalau misalnya sekarang kita itu kalau tidak tatap muka itu cuman dilampirkan materi aja di Google Classroom tanpa penjelasan apapun dari gurunya. Terus yang ketiga ada banyak kendala dalam mengerjakan tugas, misalnya wifi-nya lemot atau kuotanya habis. Terus misalnya apalagi pas ulangan itu misalnya wifi mereka ada gangguan, jadinya telat gini nyetor ulangannya atau nyetor tugasnya. Habis itu keaktifan pelajar dalam tanya jawab itu juga berkurang karena kan kalau tanpa tatap muka itu kita cuma dikasih tugas saja dan itu tuh nggak ada sesi tanya jawab sama guru-guru, nggak kayak di sekolah. Selanjutnya itu jadwal mereka di rumah sama di sekolah itu tabrakan karena bisa aja guru tuh ngasih tugas itu ada yang buat video anggap aja hari ini dikasih tugas buat video, habis itu deadline-nya jam 3 gitu kan, jadinya mereka tuh harus bertabrakan sama jadwal mereka di rumah. Kalau misalnya nyapu gitu sore-sore atau nggak mereka istirahat itu bertabrakan kayak gitu. Selanjutnya ada dari sudut pandang orang tua. Yang pertama itu orang tua harus mengeluarkan banyak biaya karena orang tua harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk anak mereka agar siap belajar di rumah, kayak misalnya laptop, HP, wifi, kuota. Nggak cuma itu, kita walaupun belajar di rumah, kita juga orang tua itu masih harus bayar SPP bulanan. Jadi mereka itu ngeluarin biaya yang ekstra karena nggak cuma di sekolah aja mereka bayar SPP, di rumah juga mereka harus bayar tagihan listrik, tagihan wifi atau tagihan kuota. Jadi biaya yang dikeluarkan itu dua kali lipat. Jadi selanjutnya itu ada orang tua harus meluangkan waktu. Jadi kan kita belajar di rumah nih anak-anaknya. Jadi peran orang tua itu harus bisa menjadi guru di rumah. Jadi mereka itu harus bisa memantau kita belajar. Habis itu juga yang selanjutnya ada orang tua kesusahan untuk mengajar anaknya. Kenapa? Karena nggak semua orang tua itu bisa iptek. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang kurang ngerti, anaknya juga nggak ngerti, jadi itu jadi lebih susah. Selanjutnya dampak negatif dari sudut pandang dunia kerja atau industri, itu terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja sepihak. Seperti contohnya itu adanya e-tol yang sekarang sudah berdiri di beberapa tol, jadi itu tenaga kerja yang bertugas di pintu tol itu sudah tidak diperlukan, sehingga tenaga kerja itu harus di PHK karena sudah ada penggantinya, yaitu sebuah alat elektronik itu yaitu e-tol. Yang kedua itu ada beberapa perusahaan yang terpaksa gulung tikar seperti perusahaan Nokia. Mereka gulung tikar, mereka ditutup itu karena kurangnya respon mereka terhadap teknologi yang berkembang dengan cepat. Jadi sekian dampak negatif dari adanya perkembangan iptek di era globalisasi. Menurut saya perkembangan iptek itu pasti ada positif dan negatifnya. Jadi jadi itu bergantung pada diri sendiri aja. Jadi kalian harus bisa pinter-pinter memilah mana sisi positif dan mana sisi negatifnya. Karena kalau misal kalian bisa ngambil sisi positifnya, perkembangan iptek itu pasti akan membuat negara kita lebih maju lagi. Terima kasih.